Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semua, juah-juah Banta Karina. Selamat bertemu kembali di channel saya, Solin Margana. Mohon dukungannya untuk channel saya dengan cara klik subscribe, like, dan share video ini. Nah teman-teman semua, kesempatan kali ini saya bersama teman-teman akan berangkat menuju kota Cane. Kebetulan di sana ada acara di rumah saudara kita Marga Selian. Nah, kesempatan ini akan saya manfaatkan dengan baik. Saya akan mencoba menelusuri ataupun mengulas sebuah sejarah yang konon katanya Marga Selian ini dulunya berasal dari Pak Barat, tepatnya di Kutanangka, Desa Mahala, Kecamatan Tinada. Jadi teman-teman semua, karena juga sejauh ini saya cuma mendengar cerita ke cerita. Nah, kesempatan kali ini saya akan langsung bertanya kepada saudara kita Marga Selian di sana. Bagaimana sebenarnya sejarah awal mula ataupun asal usul Marga Solin yang dulu berangkat dari Kutanangka menuju kota Cane. Karena konon katanya juga Marga Selian ini masih sedarah ataupun turunan dari Marga Solin. Nah, bagaimana nanti kelanjutan ceritanya, tetap ikuti video ini. Karena di sana juga nanti saya akan menelusuri beberapa tempat-tempat ataupun peninggalan-peninggalan kakek terdahulu. Nanti sama-sama kita lihat bagaimana hasil dari penelusuran kami. Oke? Kita baru sampai sahabatku semua di kota Cane, tepatnya di Keran, Kecamatan Lawe Alas. Kita sudah sampai di rumah Tonga Iyas Selian. Ini rumahnya. Baiklah sahabatku semua, sekarang saya bersama teman-teman sudah berada di rumah Tonga Iyas Selian, tepatnya di Keran, Kecamatan Lawe Alas. Nah teman-teman semua, sebentar lagi saya akan berdiskusi, saya akan tanya jawab dengan Tonga Iyas Selian terkait sejarah dan asal-usul Marga Selian. Nah sebelumnya saya sampaikan salam kenal dan salam hangat kepada saudara-saudara saya, saudara-saudara kami Marga Selian. Perkenalkan, nama saya Ridwan Solin. Saya berasal dari Bapak Barat. Saya melakukan penelusuran ini berangkat dari rasa penasaran saya, dan karena memang diceritakan oleh beberapa orang tua di sana bahwasanya Solin Selian Sebayang ini masih satu garis. Nah, saya ingin melakukan penelusuran terkait sejarah, yaitu fokus kepada Marga Selian dulu. Insya Allah suatu saat nanti saya akan menyusul ke Marga Sebayang. Nah teman-teman semua, saya percaya, saya juga yakin teman-teman terkhusus di Marga Selian punya pandangan dan pendapat yang berbeda terkait sejarah ini. Nah, saya selaku orang yang melakukan penelusuran ini tidak tertutup. Saya terbuka dengan pendapat teman yang berbeda dengan apa yang saya telusuri nanti. Jadi bagi teman-teman yang punya pandangan dan pendapat yang berbeda, silahkan cantumkan nomor handphone saudara-saudara kami di kolom komentar video ini untuk nantinya bisa saya hubungi. Karena semakin banyak saya bertanya, semakin banyak orang yang saya tanya terkait sejarah, maka semakin banyak hal yang saya dapatkan untuk disimpulkan nantinya. Untuk konten video ini sama sekali dibuat tidak untuk menimbulkan perpecah belahan. Itu digarisbawahi teman-teman. Sama sekali tidak untuk menimbulkan perpecah belahan. Justru saya pengen begitu mengangkat sejarah baru ini akan membuat kita lebih menyatu, membuat kita semakin kuat.
ke depannya. Baiklah saudara-saudara semua, sekarang saya sudah bersama dengan Tonga Iyas Selian. Udah jual Tonga? Udah jual. Tonga Iyas ini memang sudah beberapa kali bahkan sering berkunjung datang ke Papak Barat dan mengikuti acara-acara solid. Nah, di sini kita semua penasaran dan tertarik mendengarkan cerita dari Tonga ini terkait sejarah dan asal usul marga Selian. Jadi minta izin Tonga, saya memang berniat ingin melakukan penelusuran lah terkait sejarah marga Selian ini. Karena beberapa pun yang saya tanya di sini, orang yang di sini bilang Tonga yang tahu lebih banyak terkait sejarah ini. Mungkin kami pengen tahu, pengen tahu awal mula sejarah marga Selian ini, termasuk keberangkatannya itu ke sini seperti apa. Karena saya dengar gini Tonga, katanya Selian ini berasal dari Papak Barat, tepatnya di Utanangka. Itu mungkin bisa dulu Tonga ceritakan dulu. Ya begitu waktu itu yang berangkat itu adalah Mahala. Yang berangkat di sini. Ipung Mahala ini dia bersininya dia dua. Berkeluarga dua orang. Dua laki-laki. Satu lagi. Satu adiknya Majanggur. Oke. Setelah itu, ada impalnya dulu kan jarang nggak ada perempuan, jarang perempuan. Jadi ada impalnya dikasih lah sama si abangnya si Mahalani perempuan ini. Mahalani nggak mau waktu itu, dia masih innocent. Dia nggak mau. Ujung-ujungnya terbaru dikasih lah, dijodohkan lah dengan perempuan ini ke Majanggur. Terus setelah itu dia terima. Kawin lah sama dia Majanggur. Kawin lah si Majanggur ini dengan perempuan ini. Terus setelah itu dia kawin bulan ke bulan, akhirnya lihat Mahalani anak perempuan ini cantik. Makin cantik lagi, makin hari makin cantik lah perempuan yang dinikahi oleh Majanggur ini. Oke, terus. Jadi waktu itu jadi musim bersawah tempoh di Papak Barat, dibawa lah adik ini mau nanam padi, dibawalah ke Gunung Pemiskaran. Dibawanya lah si Majanggur ini ke Gunung Pemiskaran. Terus? Datu disuruhnya masuk ke gua, ngambil kelelawar, pakai rotan tali lah. Tapi di bawah dilepaskan tali ini, jatuh lah nih. Jatuh Majanggur ini ke gua. Iya, jatuh lah dia. Terus setelah itu udah jatuh nih, Pak, pulanglah si Majanggur si Mahalani ke kampung. Bilangnya di kabarnya bahwa adik udah meninggal. Meninggal lah katanya si Majanggur. Oke. Setelah dia bilang meninggal, akhirnya dia diambilnya lah istri Majanggur. Dinikahinya lah si istri. Berarti ini cara dia lah untuk mengambil istrinya tadi si Majanggur. Oke. Setelah diambilnya istrinya ini, udah tahun-tahun, udah sampai udah 8 tahun, udah 9 tahun, udah ada anak 3. Anak si Mahala ini dari istri Majanggur. Si Majanggur ini. Oke. Setelah itu baliklah, sudah ada anak ini, si Majanggur ini keluar dia di Klasen kalau nggak salah ya. Masih hidup Majanggur. Masih. Diselamat oleh kodok Tekuk ya, di sana tekuk diselamatkan oleh kodok. Oke. Bibi ini diantar ke kampung. Dibawa orang Klasen inilah. Iya. Dibawa lah dia balik ke kampung. Terus Sudah di kampung, akhirnya si Mahalani kan dia merasa takut dan dia menganggap dirinya bersalah. Merasa malu lah ya, karena masih hidup ternyata itu tadi. Pergi dia ke kampungnya ada sungai Kombe. Ada tubis semak. Iya, itulah menyelamatkan dia untuk menyeberang ke lewat tubis ini, lewat Kombe ini. Kombe ini dalam nih, jauh ke dalam. Dia lari tadi apa nih? Kombe ini tubis semak. Berarti
itulah asal mula berangkatnya Empung Mahala itu ke sini. Aku ke Cani jalan kaki bukan hari-harian sampai bulan sampai Kota Cani. Oh, berbulan-bulan dia baru sampai ke sini. Cani. Itu dia berangkat itu sendiri atau sama siapa, Tong? Bawanya anaknya sudah Jalambing. Oh, dibawanya lah. Tadi 3 anaknya berarti dibawanya satu. Dibawanya satu itulah yang bernama Raja Lambing. Berangkatlah orang ini itulah menyeberang sungai tadi menggunakan ketepatan ada bambu ya, kubis. Itulah yang membantu orang ini bisa menyeberang ke sini. Berbulan-bulan baru sampai ke sini. Kota Cani. Jadi yang Tonga dengar di sini pertama yang ditempati oleh Empung Mahala itu di mana? Titik pertamanya? Di Natam. Di Natam. Ya. Di sini ada kampungnya Natam. Ada. Nantilah kita ke sana. Oh, jadi di Natam inilah dulu orang ini awalnya pertama datang. Karena Tonga di sana juga ada Natam namanya. Oh iya. Berarti orang ini dulu Empung Mahala ini pertama itu datang tempatnya ini dinamakan dia Natam lah ya. Terus habis itu makanya dibawanya kampung Natam di sini. Setelah itu tempo hari ada kumpul orang di kebun. Oh. Disitulah dia menginap. Berarti Tonga gini Tonga, izin Tonga ya. Ya. Dulu kan berarti Empung Mahala ini kan bermarga Solin. Iya betul. Begitu sampai ke sini kan jadi Selian. Ini Tonga tahu nggak ceritanya ini kenapa berubah jadi Selian? Gitu, sampai Kota Cani ini buatnya marga Selian supaya tidak dapat dia karena bersalah dia dan malu dia di kampung. Sampai Kota Cani buatnya marga Selian. Dan orang nggak tahu dia lagi Solin. Oh, di mana marganya marga Selian. Itulah kami turunnya dia empungnya dari Kota Cani. Akhirnya Selian lah semua. Selian akhirnya turun sampai sekarang. Jadi yang kemarin kan ada kita jarah Tonga yang makam itu. Itu makam itu cucunya dari Raja Lambing. Raja Lambing ya. Oh, itu cucunya Raja Lambing yang kita jarah kemarin itu. Nah, satu lagi Tonga. Di sini saya dengar ada beberapa kampung yang namanya persis dengan beberapa kampung Lebuh Solin di Papua Barat. Ini kan kalau dipikir-pikir nggak mungkin kebetulan ini. Ini pasti memang direncanakan oleh empung kita terdahulu gitu. Misalnya tadi Natam. Terus ada juga Kuta Batu juga ada di Papua Barat, ada Kuta Batu. Kuta Nangka ada ya? Kuta Nangka pun ada. Kutari pun ada. Kuta Tinggi ada. Kuta Tinggi pun ada. Oh, berarti ada hampir 5 kampung yang namanya persis dengan di sana. Ini memang nama-nama kampung ini Tonga memang empung itu yang menentukan membuat. Iya, dia bawa supaya turunnya biar jangan lupa dia ke asal usul dari bawah. Oh, itu isinya. Sengaja dibuat nama-nama kampung ini untuk mengenang asal usulnya di Papua Barat. Itulah tujuan empung itu dahulu ya. Terus ini Tonga turunan dari empung Raja Lambing ini, karena saya dengar ada katanya yang sudah jadi raja di sini, raja di sana. Itu siapa-siapa aja Tonga? Misalnya yang di Keran ini. Iya, di Keran ini kami anak yang terakhir. Itulah di Keran, anak itu anak Raja Lambing ini yang setahu saya Kertan dengan Keran. Di Kertan itulah Belahulu. Ya. Udah tuh di Batu Mulan juga ada. Berarti itulah anaknya kan Kertan, Keran, Cam. Apa? Cam itu anak perempuan tuh. Oh, ini yang perempuan itu. Oh. Iya. Berarti Tonga Keran ini dulu raja juga. Raja perempat. Itulah yang di sini. Di sini. Berarti termasuk kalau termasuk daerah Keran ini yang pertama membuka ini ya tetap turunan empung kita itu kan ya? Iya, tetap dari empung kita. Jadi satu yang mau saya tanya Tonga, semua cerita ini Tonga dapatkan itu dari mana? Dari empung. Ini langsung ayah ya? Ayah. Oh, empung ini yang cerita ke Tonga. Iya. Kita aslinya dari Papua Barat. Soalnya agak sulit. Kalau kita sana kebetulan Tanangka dia bilang nggak ada pun ayah saya ini. Nah, kalian harus kalian cari saudara kalian asal Sultan Tanangka bilangnya. Tadi itu kalau di sini rusun bilangnya. Iya. Rusun itu nanti satu itu. Terus Tonga apa namanya yang dulu mungkin ada dibawa sama empung itu ke sini yang mungkin ada Tonga pegang ini kalau Tonga izinkan ya. Iya. Saya pengen istilahnya kalau yang Tonga tahu lah terkait misalnya ini yang benda ini dikasih kayak gini ini turunannya itu apa. Iya. Nanti kalau Tonga izinkan
saya Iya, juga bisa. biar teman-teman bisa menyaksikan. Ini bukan sekedar cerita, ini Iya. memang bukti gitu real. Dan memang ada beberapa peninggalan dari terdahulu terkait misalnya ada yang Tonga pegang itu namanya apa namanya? Itulah ada bulang. Ada juga keris Tonga ya. Iya, ada juga keris. Keris juga ada dipegang sama saudara kita Marga Selian di sini. Iya, Nanti kalau diizinkan kita akan masukkan di video nanti. Untuk masalah kampung-kampung tadi teman-teman, nanti kalau ada waktu kita akan menelusuri masuk ke kampung-kampung yang disebut tadi, ada Natam, ada Kutari, ada Kuta Batu. Ada Kuta Tinggi. Jadi izin Tonga kalau Ya. Tonga mengizinkan saya mau merekam Ya. terkait yang pengasuhan itu gitu. Baiklah sahabat semua, alhamdulillah yang bisa teman-teman lihat di atas meja ini adalah salah satu peninggalan empung yang terdahulu yang datang ke keran ini dari Kuta Nangka, dan ini disebut bulang-bulang ya Tom? Iya, bulang. Ini bulang. Ini namanya Pohan. Apa? Ini namanya Pohan. Pohan bilang pupuk. Ini fungsinya tempat Tonga ya? Tempatnya. Inilah tempatnya, teman-teman bisa mungkin didekatkan sama Ya, ini tempat bulang. Ini tempat dari bulang-bulang ini. Bisa teman lihat detailnya. Ini tutupnya. Nah, Ini bulangnya. ini dia sahabat semua yang disebut sebagai bulang-bulang yang ini dipakaikan di kepala Tonga ya? Dipakaikan di kepala. Ini ya saya perkirakan usianya ini mungkin sudah ratusan tahun ini, bahkan lebih ini. Kita juga nggak tahu ini terbuat dari kain apa, tapi nampak dari kainnya ini sudah sangat lama sekali teman-teman semua. Ini dia bulang-bulangnya. Nah ini adalah setelah sampai sini tempoh hari itu diangkatlah kita tuh jadi raja. Dulu nggak ada surat, ini adalah SK-nya. Oh, ini SK. Berarti ini dulu SK raja di sini. SK dari Sultan Iskandar Muda Aceh, dari Aceh. Oh ini udah dari Aceh. Ini Aceh. Sultan SK Iskandar Muda. Ini SK untuk raja dulu. Gitu. Raja dulu. Begitu dipakaikan sahlah jadi raja. Ini stempel. Jadi teman-teman, ini adalah SK. Ya, karena dulu istilahnya surat-surat belum ada. Jadi ini diganti sebagai SK, begitu dipakaikan maka jadilah seseorang itu menjadi raja. Perjelas motif belum perjelaskan video. Ini mungkin bisa teman-teman lihat motif-motif ini juga termasuk sudah sangat lama sekali. Mungkin ada arti suratannya itu. Iya. Tulisan-tulisannya itu. Saya juga belum tahu terkait motif yang tertera di kain ini. Cuma inilah dia motifnya. Bisa teman-teman lihat. Dan ini dulu raja di sini menggunakan ini sebagai SK-nya. Dari Sultan Iskandar Muda. Nah, ini stempel. Oh, ini stempel raja. Ini teman-teman adalah stempel raja. Bisa teman-teman lihat ini ada bertuliskan Arab. Saya juga kurang bisa membaca detail karena ini tulisannya tanpa baris. Bisa teman-teman lihat, dan ini katanya dulu stempelnya. Wow, saya merinding memegang ini teman-teman semua. Jadi ini dulu stempel yang digunakan raja ya? Raja. Sampai di sini kita jadi raja, ini SK. Ini stempel, ini SK. Berarti yang dari empung kita itu cuma ini aja ya? Ini dan ini. Ada juga ini gong besar di bawah barat sudah dimiliki Pemda. Oh iya teman-teman, dulu Tonga ini cerita ada dulu katanya gong yang dibawa empung dari Kuta Nangka, gong besar, dan sekarang gong ini berada di Pemda Aceh Tenggara. Dan ini digunakan pada saat apa nih? Ada perizinan dari pusat datang, itulah dipukul. Oh begitu, ada pejabat datang dari pusat, ternyata yang dipukul itu gong yang dibawa oleh empung Mahara dari Kuta Nangka. Itu nanti mungkin penelusuran saya selanjutnya, atau saya lihat dari Google. Kalau memang itu sudah berada di Pemda, itu pasti ada foto-fotonya dia Pak. Cuma yang pasti yang ada di depan ini
inilah yang memang dulu dibawa oleh empung kita dari Kutanaka menuju Kota Cane ini. Inilah bulang-bulang itu yang dipakai di kepala. Satu lagi keris ada juga. Ada keris juga. Ada. Motongamu yang megang nyimpan sekarang. Oke, boleh nanti kalau sudah kita lihat. Oke teman-teman, nanti ada katanya juga keris yang dipegang oleh saudara kita Margasian. Nanti akan kita lihat juga kerisnya. Oke sahabat semua, ini adalah beberapa peninggalan empung terdahulu. Dan menurut pemaparan Tonga Yaselian ini, bahwasanya ini dulu dibawa oleh empung kita dari Papak Barat, dibawa ke sini. Ini kalau kita di Papak Barat kita sebut adalah Koden Loyang. Bisa teman-teman lihat di sini dirawat dengan sangat bagus, luar biasa, sangat bersih. Ini memang dulu masih digunakan di sini di Kota Cane ini, dan ini dibawa asli dari Papak Barat. Baiklah teman-teman semua, ini ketepatan kami sedang melewati Kuta Batu. Kuta Batu 2. Tepat kamera yang saya sorot di depan ini adalah pemandangan di sepanjang Kuta Batu. Kuta Batu 2 ya, Tong? Iya, Kuta Batu 2. Berarti ada 2 Kuta Batu di sini ya? Dua desa. Ada Kuta Batu 1, ada Kuta Batu 2. Oh, itu dua-duanya desa, Tong ya? Desa. Oh, desa Kuta Batu 1, desa Kuta Batu 2. Karena kalau dari kota kita jumpa dulu Kuta Batu 1. Oh, iya dari kota ya. Jadi kita balik ini. Kuta Batu 2 dulu jumpa baru Kuta Batu 1. Iya. Mau arah ke kota kita. Oh, inilah Kuta Batu 2, Tong ya? Ya, ini dia mulai. Nah, ini teman-teman, kita sudah masuk ke Kuta Batu 1. Yang kita lewati tadi itu Kuta Batu 2. Ini dia sudah masuk ke zona wilayah Kuta Batu 1. Ya, Kuta Batu 1. Oke teman-teman semua, ini kita sudah memasuki desa Kuta Tinggi. Tepatnya di kecamatan apa ini, Tonga? Cuma Badar. Jadi teman-teman, ketepatan kepala desa di desa Kuta Tinggi ini adalah saudara kita juga, Margasian. Siapa nama Tonga itu, Tonga? Hasan. Hasan Selian. Itu mana? Nah, ini kita akan berkunjung ke rumahnya. Oh, ini Arniko, ini apa? oh, kita sudah mau sampai ke rumahnya, teman-teman. Kampungnya sana. Sahabat semua, sekarang saya sudah berada tepat di depan rumah kepala desa Kuta Tinggi di Kota Cane. Beliau ini juga Margasian. Saya coba nanti sedikit diskusi, dan kalau beliau ada waktu akan menelusuri Kuta Tinggi ini. Saya akan coba masuk dulu, apakah beliau ada di dalam atau tidak. Ikuti videonya. Oke sahabat semua, kesempatan kali ini saya sudah berada di dalam rumah kepala desa Kuta Tinggi. Perkenalkan dulu namanya, Tom. Nama saya Hasanuddin Selian ataupun Hasanuddin apa namanya nih? Kok bahasa papaknya marganya itu Solin. Oke. Solin. Jadi tadi saya diarahkan oleh Tonga Yaselian karena berhubung salah satu desa Kuta Tinggi yang juga ada di Papak Barat, Kuta Tinggi juga ternyata ada di Kota Cane, saudara-saudara semua, sahabat saya. Nah, ketepatan yang bersama saya sekarang adalah kepala desa Kuta Tinggi, ketepatan juga bermargasian. Saya akan coba berbincang-bincang dengan Tonga ini terkait Kuta Tinggi inilah. Tak mungkin ya sedikit dulu mungkin Tonga ceritakan, ada mungkin Tonga tahu cerita-cerita terkait nama Kuta Tinggi ini, Tonga. Oke. Jadi pada zaman dahulu Kuta Tinggi ini khususnya marga Solin ataupun Selian yang berasal dari daerah Keran. Oh, dari Keran. Keran. Di sana pindah ke Batu Bulan. Batu Bulan yaitu ada penduduknya lagi pindah ke Penampaan. Ya, Penampaan. Jadi Penampaan tahun 45 setelah merdeka, karena Penampaan daerah persawahan. Setelah merdeka, maka orang-orang tua kita dahulu membuat kesimpulan naik ke desa Kuta Tinggi, bikin kampung namanya Desa Kuta Tinggi. Dari tahun 45 setelah merdeka. 45. Ya. Oh, berarti ada kesamaan juga, Tonga, karena kalau yang di Papak Barat Kuta Tinggi ini memang ya sesuai namanya
Iya. kampung yang memang di dataran tinggi, Tinggi, gitu. ya. Sama seperti sama ini ini juga ya. Iya. Oh ya, memang itu sahabat semua. Saya juga sebenarnya ada beberapa kampung di Kota Cane ini yang namanya itu persis dengan beberapa nama kampung di Papak Barat. Kalau itu kebetulan, nggak mungkin istilahnya sampai 5 kampung sampai 6 kampung sama namanya. Iya. Ini pasti memang karena Ada sejarah. pengaruh kedatangan ataupun sejarah kakek terdahulu. Itulah Empung Mahala yang datang ke Kota Cane. Cane. Jadi ini Tonga kepala desa mulai tahun berapa nih Tong? Saya kepala desa apakah dari dulunya asal Oh mula? udah berapa periode? Saya sudah kepala bendahara 1 periode, kepala desa 1 periode, PJ 1 tahun, tambah sekarang kepala desa menjelang kedua periodenya. Masya Allah. Jadi target ke depan apa nih Tong? Mudah-mudahan ya ini kita perjuangkan khususnya untuk desa tinggi, dataran tinggi ini kita perjuangkan masyarakatnya makmur. Amin. Nah itu dia. Nah, jadi kita doakan karena visi misi dari Tonga ini juga sangat mulia, kita doakan tetap sukses, tetap sehat lah Tonga, panjang umur, Iya, dijaga alhamdulillah. kesehatan agar bisa mencapai visi misi yang Tonga niatkan ini. Iya. Jadi Tonga mungkin singkat saja nanti kan kalau Tonga ada waktu mungkin saya juga penasaran sebenarnya situasi di Kota Cane mungkin bisa kita telusuri kan. Iya. Beberapa hal mungkin beberapa titik bisa saya rekam nanti biar teman-teman juga bisa menyaksikan situasi ataupun kondisi di Desa Kuta Tinggi tepatnya di Kota Cane ini. Iya. Teman-teman semua, kita sudah berada di Desa Natam ya Tonga ya. Iya, Natam. Nah, ini di Desa Natam. Ternyata Desa Natam ini ternyata berada di jalan besar ternyata. Jalan Jadi kita dimasukin. Gayo luas Kota Cane.